Halo semua, kembali lagi di channel gua. Kayaknya udah lama banget ya gua nggak upload video tentang sejarah mobil. Nah, di episode kelima ini kita akan membahas sejarah dari mobil penculik. Nah, yang pasti ya kalian sering banget nih lihat mobil ini baik di TV maupun di jalanan ya, yaitu Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser ini merupakan mobil 4x4 yang paling tangguh dan melegenda, nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Oke, langsung aja kita kembali ke tahun 1941, ketika Amerika sedang berperang di Filipina. Jepang berhasil merampas sebuah mobil dari tentara Amerika, yaitu sebuah Jeep Willys, yang kemudian dibawalah Jeep itu ke Jepang. Lalu sama Toyota tuh dibikin versinya sendiri, yang mengambil semua desain dan spesifikasi dari Jeep Willys tersebut. Nah, 1 tahun kemudian lahirlah Toyota AK10, yaitu mobil 4x4 pertama yang diciptakan oleh Toyota, hasil dari mencontek mobil Jeep Willys yang mereka rampas waktu itu. Nah, 10 tahun kemudian, di tahun 1952, ketika Amerika sedang berperang di Korea dan membutuhkan kendaraan 4x4 dan memesan 100 unit mobil itu ke Toyota, yang spesifikasinya itu mirip seperti Jeep Willys. Nah, dari sinilah lahirnya cikal bakal dari Toyota Land Cruiser itu sendiri, yaitu Toyota Jeep BJ, yaitu generasi pertama dari Toyota Land Cruiser yang mempunyai mesin 3400 cc, 6 silinder yang menghasilkan 85 tenaga kuda dan mempunyai torsi 215 Nm. Tetapi tidak bertahan lama setelah Toyota merilis Jeep BJ, perusahaan Willys Overland, yaitu pembuat Jeep Willys itu sendiri, menuntut Toyota untuk mengganti nama mobilnya. Karena yang pasti kan sudah digunakan lebih dulu oleh si Jeep Willys ini. Nah, kemudian di tahun 1954, Direktur Toyota mengganti namanya menjadi Land Cruiser. Dari sinilah merupakan langkah yang tepat bagi Toyota dalam mengembangkan Land Cruiser menjadi mobil 4x4 yang merakyat dan bandel pastinya. Karena kalau nggak diganti namanya sama Toyota, nggak bakal ada tuh Land Cruiser yang kita kenal sampai sekarang. Oke, lanjut lagi ke tahun 1955. Lahirlah seri 20 atau generasi kedua dari Toyota Jeep BJ. Di sini Toyota sudah mendesain ulang modelnya agar tidak seperti kendaraan perang. Jadi diubah lebih manusiawi lagi lah desainnya agar menarik minat masyarakat umum dan dapat dijual ke orang banyak. Masih menggunakan spesifikasi mesin yang sama seperti generasi sebelumnya, hanya saja mobil ini diubah desainnya dan memiliki 3 tipe, yaitu ada versi yang hardtop, lalu ada yang softtop, dan yang terakhir ada versi station wagonnya. Oke, lanjut lagi ke 5 tahun kemudian lahirlah seri 40 atau seri paling populer dari Land Cruiser. Untuk seri 40 ini mempunyai 3 varian mesin, yaitu mesin B yang menggunakan diesel 4 silinder, lalu yang kedua ada mesin H menggunakan diesel 6 silinder, dan yang terakhir adalah mesin yang paling populer menggunakan kode mesin F menggunakan bensin 6 silinder. Selain varian untuk mesin, seri 40 ini juga mempunyai banyak varian untuk wheelbase-nya atau varian untuk panjang mobilnya. Yang pertama, untuk wheelbase yang pendek itu berkode 40, 41, dan 42. Kemudian ada wheelbase yang medium atau wheelbase yang sedang yang berkode 43, 44, dan 46. Kemudian yang terakhir ada wheelbase yang paling panjang yang berkode 45 dan 47. Jadi kalau kalian ini masih bingung, gue kasih contoh aja ya. Contoh kita ambil yang model paling populer yaitu Land Cruiser FJ40. Nah, yang pertama itu untuk huruf F-nya itu dia menggunakan mesin bensin 6 silinder. Dan untuk huruf J itu artinya adalah model khusus untuk varian Land Cruiser. Sama seperti lainnya, misalnya ada seri untuk Supra, lalu ada seri lagi yang lain kan untuk Corolla. Jadi seri huruf J ini hanya khusus untuk si Land Cruiser ini sendiri. Dan yang terakhir angka 40 ini yang artinya kode wheelbase-nya itu yang artinya dia menggunakan wheelbase paling pendek. Gampang bukan hafalinnya? Oke, lanjut lagi ke tahun 1967 yang dimana Toyota sudah mulai fokus membuat Land Cruiser ini menjadi mobil keluarga. Dari sinilah lahirnya model 55, yaitu sebuah Land Cruiser station wagon yang dapat menampung sampai 9 orang dalam satu mobil. Dan setelah itu, di tahun 1980 lahir lagi model 60 yang dimana Toyota sudah mengaplikasikan desain mewah di eksterior dan interiornya seperti menggunakan sunroof, lalu ada spion elektrik, ditambah interiornya yang nyaman. Lanjut lagi ke tahun 1984, yaitu model 70
yang merupakan penyempurnaan dari generasi sebelumnya agar desainnya lebih modern lagi. Nah, lanjut lagi ke tahun 1989, lahirlah model 80, sebuah SUV mewah yang diciptakan untuk kenyamanan yang menggunakan mesin 6 silinder yang berkapasitas 4200 cc turbo. Model ini adalah puncak dari Land Cruiser yang berhasil pindah dari kendaraan perang menjadi mobil keluarga yang mewah dan nyaman yang pastinya. Dan hebatnya lagi, di tahun 1996, Toyota mengirimkan model 80 ini untuk mengikuti kejuaraan Rally Dakar dan berhasil memenangkan perlombaan di posisi pertama dan kedua tanpa dimodifikasi sama sekali mobilnya. Gila sih, model 80 ini benar-benar gak cuma kemewahan aja, tapi tetap membawa ciri khasnya Land Cruiser dari generasi sebelumnya, yaitu menjelajah semua tempat. Dan kemudian di tahun 2002 lahirlah seri 90 atau seri wheelbase yang lebih pendek dari generasi sebelumnya dan menggunakan mesin yang sama seperti kakaknya. Dan kemudian di tahun 2007 yang merupakan generasi terakhir dari Land Cruiser, yaitu seri 200 adalah seri terbaik dari semua Land Cruiser, yaitu mobil mewah dengan kemampuan off-roadnya ditambah dengan fitur canggihnya. Seperti contoh adalah ada nih satu-satunya fitur yang keren banget, namanya fitur crawl atau gampangnya merupakan fitur cruise controlnya ketika dilakukan di off-road di gurun pasir terutama. Jadi dia tuh mobilnya akan otomatis jalan sendiri ketika digunakan off-road, lalu ada downhill assist control dan masih banyak lagi fitur canggihnya yang menjadikan mobil ini jadi mobil segala medan yang terbaik. Siapa yang bakal kira sih dari hasil contek Jeep Willys bakal jadi SUV termantap dan tergagah sampai saat ini. Ini salut banget gue sama Toyota ya. Oke, kayaknya segini aja yang bisa gue sampaikan. Dan yang terakhir gue mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe dan support terus channel YouTube gue dan server Discord kita. Berikut ada nama-nama yang sudah shout out ya, apalagi yang sudah ngeboost server kita. Dan komen juga di bawah kalian mau mobil apa lagi yang dibahas di episode berikutnya. Oh iya, satu lagi nih yang terakhir. Bisa nggak kita nyentuh 1K sebelum tahun baru? Kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue mohon maaf jika ada informasi yang kurang atau mungkin ada yang salah informasinya. Jadi tolong dikoreksi aja di kolom komentar. Dan sekali lagi makasih ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dah.